Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan menjelaskan mengenai peran penting unsur hara fosfor dalam pertumbuhan tanaman. Nah, sebelum itu izinkan kami memperkenalkan terlebih dahulu. Saya Fadil Syah Oliver Daus dengan NIM 221510301004 dan rekan Saya Rafidatul Hidayah dengan NIM akhir 1040. Kami akan membawakan latar belakang mengenai fosfor. Fosfor adalah salah satu unsur esensial yang dibutuhkan tanaman untuk pertumbuhan dan produksi optimum. Sebagai komponen vital dari berbagai molekul biokimia, fosfor memainkan peran kunci dalam berbagai proses fisiologis dan biokimia yang mendukung kehidupan tanaman. Secara khusus, fosfor merupakan bagian integral dari ATP atau adenosin trifosfat yang merupakan molekul utama untuk menyimpan dan transfer energi di dalam sel. Selain itu, fosfor juga berperan dalam pembentukan asam nukleat, DNA dan RNA, fosfolipid, membran sel, serta berbagai enzim dan koenzim yang terlibat dalam metabolisme tanaman. Defisiensi fosfor menyebabkan pertumbuhan tanaman lambat, lemah, dan kerdil. Hal ini menunjukkan bahwa suplai P yang cukup dalam tanah sangat penting untuk pertumbuhan tanaman. Unsur fosfor merupakan makronutrien penting untuk pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Unsur fosfor berperan dalam pembelaan sel, perkembangan akar, dan peningkatan hasil umbi bawang merah. Fosfor atau P merupakan unsur hara esensial tanaman yang keberadaannya tidak ada unsur hara lain yang dapat menggantikan fungsi di dalam tanaman. Sehingga tanaman harus mendapatkan atau mengandung P secara cukup untuk pertumbuhannya secara normal. Fungsi fosfor di dalam tanaman yaitu dalam proses fotosintesis, respirasi, transfer, dan penyimpanan energi, pembelahan dan pembesaran sel serta proses-proses di dalam tanaman lainnya. Oleh karena P dibutuhkan tanaman cukup besar, maka disebut unsur hara makro selain N dan K. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai gejala kekurangan unsur hara fosfor bagi tanaman, di mana kekurangan unsur hara fosfor merupakan salah satu masalah yang dapat mengaruhi pertumbuhan dan kesehatan tanaman. Gejala utama dari kekurangan fosfor terlihat pada bagian struktur tanaman, yaitu daun, batang, dan akar tanaman. Tanda yang paling umum yang mengindikasikan tanaman kekurangan unsur hara fosfor adalah warna daun hijau lebih gelap yang seringkali disertai dengan warna bahkan kebiru-biruan ataupun ungu pada bagian bawah daun. Kekurangan unsur hara fosfor dapat mempengaruhi terhambatnya pertumbuhan tanaman, di mana tanaman yang kekurangan fosfor seringkali memiliki pertumbuhan yang lambat dan tidak normal. Batang tanaman bisa menjadi lebih kurus dan lemah dengan jumlah dan ukuran daun lebih berkurang. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai gejala toksisitas unsur hara fosfor, di mana toksisitas unsur hara fosfor pada tanaman merupakan kondisi terjadinya karena pemberian pupuk fosfor yang berlebihan atau kondisi tanah yang secara alami mengandung fosfor lebih tinggi. Gejala toksisitas fosfor seringkali tidak terlihat secara langsung pada tanaman, melainkan melalui interaksi dengan unsur hara lainnya yang dapat mengganggu keseimbangan dari tanaman. Gejala toksisitas unsur hara fosfor adalah terhambatnya penyerapan unsur hara penting, terutama mikronutrien seperti seng, Zn, besi atau Fe, dan tembaga dan logam dengan Cu. Kekurangan unsur hara seng dapat menyebabkan daun mudah menjadi lebih kecil dan cacat, sementara kekurangan besi bisa mengakibatkan daun menguning dengan urat daun lebih hijau. Toksisitas unsur hara fosfor juga dapat mempengaruhi struktur akar tanaman melalui akumulasi fosfor yang berlebih di dalam tanah dapat menghambat perkembangan akar. Dari terhambatnya pertumbuhan akar, tanaman dengan sistem berakar yang tidak berkembang dengan baik tidak dapat menyerap air dan nutrisi secara efisien, menyebabkan stres pada tanaman terutama pada periode kekeringan atau ketika tersediaan hara terbatas. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai siklus unsur hara fosfor, di mana siklus unsur hara fosfor adalah proses alami yang mengatur pergerakan fosfor melalui lingkungan termasuk tanah, air, dan organisme hidup. Siklus hara fosfor berbeda dari siklus unsur hara lainnya seperti nitrogen ataupun karbon. Unsur hara fosfor tidak memiliki fase gas yang signifikan di atmosfer, tetapi fosfor dimulai dari batuan fosfat yang mengandung fosfor. Proses pelepasan ion fosfat atau PO4-min ke dalam tanah. Proses pelapukan ini bisa berlangsung secara lambat, tergantung pada kondisi iklim dan geologisnya. Fosfat yang mengalami pelepasan kemudian
tersedia untuk diserap oleh tanaman melalui sistem perakaran tanaman, tanaman menggunakan fosfor untuk pertumbuhan serta perkembangan dan memasukkannya ke dalam molekul-molekul organik seperti ATP dan asam nukleat. Tanaman yang mengandung unsur hara fosfor lalu dimakan oleh hewan, fosfor yang akan berpindah dari tubuh hewan ke menjadi bagian dari jaringan tubuh hewan tersebut. Nah, dari tanaman dan hewan apabila mati, proses dekomposisi yang dilakukan oleh mikroorganisme tanah mengurai bahan organik ini melepaskan fosfor kembali ke lingkungan dalam bentuk ion fosfat. Proses ini memungkinkan fosfor untuk kembali ke tersedia bagi tanaman lainnya. Baik, selanjutnya dapat disimpulkan dari pembahasan di atas bahwa fosfor adalah unsur hara makro yang esensial bagi tanaman, sejajar dengan nitrogen dan kalium. Dari hasil pemaparan yang kita jelaskan mengenai fosfor, dapat disimpulkan bahwa fosfor adalah unsur hara makro yang esensial bagi tanaman, sejajar dengan nitrogen dan kalium. Fosfor memainkan peran penting dalam berbagai proses biokimia seperti metabolisme energi, pembentukan dan perbaikan DNA dan RNA, serta pembentukan membran sel. Dalam bentuk ATP, fosfor menyimpan dan mentransfer energi yang diperlukan untuk fotosintesis, respirasi, dan sistem biomolekul. Selain itu, fosfor mendukung pertumbuhan akar, pembungaan, dan pembentukan buah, sehingga meningkatkan efisiensi penyerapan air dan nutrisi oleh akar. Fosfor juga memperkuat toleransi tanaman terhadap ketersinggungan dan meningkatkan efisiensi penggunaan nutrisi lainnya. Kekurangan fosfor dapat mengakibatkan pertumbuhan yang lambat, perubahan warna daun, dan sistem perakaran yang lemah. Sedangkan toksisitas fosfor dan dapat menghambat penyerapan mikronutrien seperti seng, besi, dan tembaga, serta mempengaruhi kesehatan tanah dan mikroorganisme. Siklus fosfor melibatkan pelepasan fosfat dari batuan melalui pelapukan, penyerapan oleh tanaman, dan dekomposisi bahan organik yang mengakibatkan fosfor kembali ke lingkungan kembali. Faktor seperti perubahan pH tanah dan limpasan pupuk dapat mengaruhi ketersediaan fosfor, berpotensi menyebabkan eutrofikasi dalam ekosistem perairan. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.